Langsung berita muda. Dipersilakan, Pak. Oke. Selamat malam semuanya, saudaraku sekalian yang saya kasihi. Saya tak share screen dulu ya. Hmm, Kelihatan? Bisa dilihat. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Pendeta Muda Gregory yang sudah memimpin acara ini. Kiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Oke, pada malam hari ini saya dari Malang. Kita akan membahas satu judul yang berjudul Hidup di Alam bukan pelarian tapi sebuah panggilan. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini lebih banyak pada kesaksian hidup. Apa yang saya alami ketika kami hidup di tempat kami. Kami hidup di sini sudah sekitar 10 tahun, dari mulai tahun 2015 sampai dengan 2025 ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah pindah ke pedesaan itu hanya untuk menjauh dari dunia, ataukah justru untuk lebih dekat dengan Tuhan? Yang kedua, bisakah kita belajar tabiat Yesus dari hal sederhana seperti memberi makan ternak atau menanam sayur? Mengapa Ellen White menyebut hidup di alam itu sebagai berkah pendidikan sejati bagi keluarga dan anak-anak? Begitu pula, bagaimana kalau ternyata country living ini bukan gaya hidup ekstrim, tetapi panggilan Tuhan untuk membentuk hati yang lemah lembut dan setia. Saya rasa kita semua pernah mengalami ini semua ya. Saya pun walaupun di kota kecil, kota Malang, tapi kami juga mengalami hal yang sama. Kemacetan, stres, terburu-buru, sibuk, semua hal yang kita alami ini kadang-kadang muncul satu pikiran bagi masing-masing kita. Apakah saya harus pergi dari kota, mencari sebuah desa, atau mungkin alam yang tenang, atau mungkin hanya sesekali-sekali. Nah, pertanyaannya menjadi masing-masing bagi kita adalah, apakah itu sebuah pelarian? Ataukah itu justru sebuah panggilan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita apa? Sehari-hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, eh, karena saya hidup di pedesaan, sehingga apa yang saya saksikan nanti rata-rata ya kehidupan kami di pedesaan. Saya sendiri hampir setiap hari saya juga pergi ke kota. Karena saya punya 5 KPA di kota yang saya lakukan tiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Sehingga tiap hari saya juga harus mengalami kesibukan-kesibukan, kemacetan yang terjadi di kota sampai pada saat ini. Walaupun saya kembali ke desa kembali untuk apa? Merenung, untuk mengerjakan ladang dan sebagainya. Nah, kehidupan di pedesaan itu sebenarnya bukan sekedar pindah tempat tinggal. Saya waktu itu sempat berpikir, ketika saya pindah, saya akan mengalami suatu kenyamanan yang luar biasa. Nah, kehidupan di pedesaan ini bukan sekedar pindah tempat. Ini adalah panggilan rohani untuk belajar dari alam. Bahkan dikatakan sekolah yang Allah sendiri sudah rancang untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika saya di ladang, ketika saya berkebun, ketika saya berada di kandang, saya punya kandang kambing, saya punya ayam, saya punya ikan. Nah, saya di sana menemukan banyak pelajaran-pelajaran tentang apa itu kerendahan hati, apa itu ketekunan, dan apa itu iman yang membentuk kita supaya kita memiliki tabiat seperti Kristus. Oleh sebab itulah dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 itu mengatakan seperti ini. Dan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudaraku, kita tidak ditempatkan di tempat yang ramai. Adam dan Hawa tidak ditempatkan di tempat yang gersang, tapi di sebuah taman yang luar biasa. Nah, sejak awal, pekerjaan bertani atau berkebun adalah bagian dari rencana Tuhan bagi manusia yang sempurna. Di dalamnya, manusia belajar bekerja. Bekerja sama dengan apa? Dengan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan rancang sebenarnya untuk kehidupan manusia pada saat itu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang
apa sih manfaat bertani untuk kerohanian kita. Saudaraku, bagi saya, bertani ini sendiri saya banyak belajar. Baik belajar dari tanah, baik belajar dari tanaman. Seringkali saya ketika siang hari, saya merenung, saya mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya meneteskan air mata. Karena pelajaran-pelajaran yang begitu luar biasa, yang tidak kita dapatkan dari pembelajaran Alkitab, itu saya dapatkan di alam. Nah, dalam bertani, saya belajar apa itu menunggu. Saya belajar bagaimana memelihara. Saya belajar bagaimana saya bersabar. Saya tidak tahu, akhir-akhir ini ketika saya mengajar KPA, beberapa KPA, orang-orang yang saya ajar adalah orang-orang yang mungkin membuat saya tidak sabar. Ada seorang disabilitas, saya harus mengajari membaca, harus mengajari menulis sebelum kami belajar Alkitab. Ada orang-orang yang kena narkoba, orang-orang yang tatunya banyak. Dalam mengajar seperti itu saya bersyukur. Kenapa? Karena dalam bertani ini saya diajar oleh Tuhan bagaimana memelihara orang-orang semacam ini. Bagaimana saya harus menunggu dengan sabar ketika mereka mengatakan saya terima Yesus. Dan inilah yang saya pelajari dari apa? Dari bertani ini. Nah, ketika benih kecil ditanam di tanah yang gelap, saudara tampaknya mati. Namun dalam keheningan, kehidupan itu muncul. Saya waktu merasakan ini, saya mengerti betul. Terima kasih Tuhan. Saya dikasih sesuatu pengalaman yang mungkin saya dulunya nggak saya dapatkan. Nah, begitu juga dengan iman. Karena kita nggak tahu atau kita tidak selalu melihat hasil dari iman itu. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan sudah bekerja dalam apa? Kehidupan kita. Makanya dalam sebuah buku, hamba Tuhan menuliskan dalam pena inspirasi, dikatakan kebun adalah salah satu alat pendidikan terbaik. Saya dulu tidak pernah mempelajari, apa jarang ya, mempelajari buku edukasi. Tapi setelah saya berada di kebun, saya bolak-balik mempelajari buku tentang pendidikan. Kebun adalah salah satu alat pendidikan terbaik melalui bekerja di tanah. Anak-anak dan orang muda dapat belajar kesabaran, belajar ketekunan, dan ketergantungan kepada Tuhan. Nah, beberapa akhir ini, sekitar hampir 3 tahun nih, saya belajar tentang sampah, saudara. Tentang bagaimana mengolah sampah. Dulunya saya anggap sampah ini saya buang. Sampah plastik saya buang, sampah apapun, sampah dapur saya buang. Tapi dari pelajaran mengolah sampah ini, saya menemukan banyak sekali hal-hal yang sangat menakjubkan bagi saya. Yang pertama, sampah ini sesuatu yang tidak berguna, tapi ternyata bermanfaat ketika apa? Kita kembangkan. Begitu pula dengan tabiat kita. Sesuatu yang busuk gitu, sampah ini dibuang, merusak pernapasan, mengganggu suasana rumah. Betul kan? Dan itu yang seringkali kita alami. Tapi kalau diolah baik-baik, ternyata sampah ini akan menjadi emas yang sangat bermanfaat dalam kehidupan saya. Sekarang ini saya seringkali kalau ada sampah, saya ambilin semua. Nggak rumput liar yang apa namanya yang dulu saya buang, saya bakar, sekarang menjadi sesuatu yang sangat berguna buat saya untuk menghasilkan sayur yang luar biasa. Kalau kita bisa mengolah. Dulu ketika saya beternak kambing, saya berpikir bahwa saya akan hanya dapat dari kambing. Tapi ternyata ketika saya kembali berpikir, kembali belajar dari kencingnya saya dapat, 1 hari saya bisa dapat hampir 1 galon. Kemudian untuk kotorannya saya dapat apa namanya 1 karung. Pada kalau 1 karung itu kita jual itu sudah 20.000. Itu kotoran yang belum difermentasi. Apalagi kalau sudah diolah. Kencingnya diolah menjadi pupuk cair. Itu menjadi hal yang luar biasa. Nah ini yang saya pelajari. Ternyata sesuatu yang busuk, sesuatu yang merusak, belum tentu tidak bermanfaat. Dalam 1 Korintus 10:13 mengatakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu dikatakan ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, sampah ini seperti pencobaan.
yang kita alami. Tapi dikatakan kalau pencobaan ini kita olah menjadi sesuatu yang berguna, itu akan sangat berguna bagi kehidupan kita. Bahkan akan menjadi suatu senjata untuk masing-masing kita. Sampah bisa saja kita sebut seperti cacian. Ya kan? Mungkin omelan, mungkin ketidakpuasan, mungkin kita ini disalahkan, mungkin kita ini dituduh, tuduhan-tuduhan kasar yang datang pada kita. Kita anggap semua itu sampah. Tapi saya berpikir, merenung ketika saya berada di tempat ini akan saya jadikan pupuk dalam kerohanian saya, dalam hati saya, yang akan sangat berguna bagi saya, dalam merubah tabiat saya ketika kita bisa mengolah menjadi sesuatu yang saya mulai memandang bahwa cacian, omelan, ketidakpuasan, orang-orang menyalahkan saya, itu sebuah pupuk bagi saya. Dan inilah yang hal yang penting untuk apa? Untuk saya pelajari. Kemudian saya juga belajar tentang macam-macam sifat tanaman. Kemudian saya alihkan kepada ketika saya belajar tentang tanaman ini, saya berpikir bahwa setiap tanaman itu mewakili sifat dari manusia-manusia yang ada di dunia. Setiap tanaman, saudaraku, memerlukan perlakuan yang berbeda-beda. Itu tergantung jenis tanaman tersebut. Begitu pula dalam memperlakukan manusia. Mungkin kita punya bos, mungkin kita punya karyawan, kita punya teman, kita punya tetangga, saudara, istri, suami, anak. Semua kita memperlakukan dengan cara apa yang berbeda-beda. Contohnya, saya menanam banyak banyak sayur. Saya menanam sekitar hampir 20 lebih macam-macam sayuran. Hampir-hampir saya tidak pernah beli untuk apa? Untuk sayuran. Ada tomat, ada buncis, macam-macam. Ada sayur-sayur macam-macam. Nah, saudaraku, ketika kita melihat tomat, saya melihat buncis, saya melihat kacang panjang, saya melihat manisa, saya melihat timun. Tanaman-tanaman ini butuh penopang di dalam kehidupannya. Nah, saya ketika menanam ini, saya pun berpikir, ada manusia-manusia yang hidupnya perlu kita topang. Bahkan sampai tua. Ada tanaman yang butuh penopang dan tetap harus dibantu. Untuk apa? Mengikat tubuhnya supaya tidak jatuh. Tapi ada juga yang otomatis ketika kita kasih penopang, dia akan merombat begitu ada penopang. Nah, begitu pula manusia. Ada manusia yang seperti ini di lingkungan kita masing-masing. Nah, apakah itu akan kita biarkan? Mereka akan mati kalau kita biarkan. Mereka akan tetap butuh kita sebagai penopang. Oleh sebab itulah, ketika saya menjalankan KPA, saya menginjil di bawah, saya mengerti betul. Banyak orang-orang yang butuh kita topang seumur hidup. Ada orang-orang yang kita topang, kemudian mereka sudah berhasil, bisa merambat sendiri, kita tinggal. Seperti kacang tanah, sayur-sayuran daun seperti sawi, kangkung, rumin, dan lain-lain. Tidak perlu ditopang, tapi tanahnya harus tetap basah. Terus untuk pertumbuhan. Nah, ada manusia yang tidak perlu ditopang dengan atau mungkin apa dibantu orang lain. Tetapi tumbuhnya tergantung apakah dia mendapatkan air hidup dari Yesus ataukah tidak. Karena kalau tidak mereka akan apa? Mereka akan mengalami stres. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, saya belajar berternak. Dari beternak ini saya belajar banyak apa itu arti tanggung jawab. Saudara. Hampir setiap hari saya harus cari rumput. Kambing saya ada 13. Saya punya ayam hampir 60 lebih. Bertelur tiap hari mungkin sekitar 4 sampai 5 telurnya. Saya juga punya ikan. Ini sudah mulai beranak semua ikannya. Saya senang melihat semuanya itu. Tapi disitulah tanggung jawab saya semakin apa? Semakin besar. Dalam beternak inilah di sini kita belajar tentang apa? Apa itu tanggung jawab? Apa itu kasih? Apa itu kesederhanaan? Apa itu kepatuhan? Apa itu pengorbanan? Saudara, hewan itu bergantung penuh sama kita. Mereka makan, mereka minum, dan hidupnya semua ada di tangan. Seperti kita bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Makanya dalam Amsal 12 ayat 10 mengatakan orang benar memperhatikan hidup hewan, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Di sini saya belajar bagaimana saya bertanggung jawab setiap anak ayam yang baru lahir. Saya harus bertanggung jawab untuk hidupnya. Saya berpikir bagaimana Tuhan mengelola semua kehidupan yang ada di dunia ini. Saya mengelola hanya sekitar 80 ayam saja.
Saya kadang-kadang kalau mungkin apa ya, tidak mengambil makna rohaninya, tidak masalah, mati ya sudah, kita masuk untung. Tapi ketika kita mengambil makna rohani, tanggung jawabnya itu sangat besar. Kesederhanaan, kepatuhan, pengorbanan itu perlu sekali untuk apa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Satu kali saya pernah memberi makan kambing itu telat, memberi makan ayam juga telat. Sudah apa yang terjadi? Mereka akan bersuara terus, mereka akan mengembek, mereka akan mengeluarkan suara-suara. Di situ saya sadar, kalau saya lalai memberi tubuh ini waktu untuk berdoa atau baca firman, jiwa saya pun akan mengembek, lapar rohani. Oleh sebab itulah dalam buku Ministry of Healing, halaman 366, itu dikatakan seperti ini. Melalui pekerjaan yang sederhana, seperti bertani dan memelihara hewan, hati ini akan menjadi tenang dan lebih mudah menerima pelajaran surga. Saya mengalami ini sudah hampir sekitar 8 tahun lebih beternak. Saya pernah alami kambing saya 4 mati. Saya pernah alami kambing saya dicuri orang. Ketika mati, saya tahu nafas-nafas terakhir yang apa, yang dihembuskannya. Tapi disitulah saya belajar. Dan ketika saya mempelajari, memperoleh sesuatu yang mungkin saya dapatkan di firman Tuhan, sedikit tapi ditambahkan dengan apa yang ada di alam ini, itu menjadi luar biasa. Dan inilah yang saya rasakan saat ini. Oleh sebab itulah, hidup di alam itu sesuatu yang sangat berguna untuk perkembangan tabiat kita masing-masing. Ketika kita memberi makan hewan setiap hari, saudara, kita ini sebenarnya sedang meniru kasih Allah yang memberi makan seluruh ciptaan. Dalam Mazmur 145, ayat 15 mengatakan apa? Mata sekalian orang menantikan, dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Saya belajar bagaimana memberi makan hewan itu pada waktunya. Saya pun harus belajar memberi makan tubuh saya pun pada waktunya. Pagi renungan pagi, malam renungan malam, bahkan siang. Saya harus kadang-kadang harus apa? Belajar firman Tuhan. Saya pengen meniru seperti Daniel. 3 kali untuk apa namanya? Datang pada Tuhan. Saudara, di situ kita akan belajar ketekunan. Di situ kita akan belajar perhatian. Hewan tuh harus diberi makan tepat waktu. Sama seperti kita. Perlu memelihara hubungan dengan Allah setiap hari itu apa? Setiap waktu. Saya waktu itu sempat memberi makan itu seenaknya. Saya kasih aja seenaknya. Tapi pertumbuhan hewan itu tidak bagus. Bahkan seringkali kena penyakit. Tapi ketika jam makannya saya sesuaikan, jam 8 saya kasih, sore jam 4 saya kasih, setiap itu saya lakukan. Minumnya di antara jam makan, semua saya atur dengan sedemikian rupa. Hewan itu menjadi sehat. Bahkan sangat nurut sama kita. Yang dulunya mungkin gampang berontak. Nah, disinilah saya belajar apa itu manfaat dari perhatian. Apa itu manfaat dari apa? Ketekunan. Nah, dari beternak ini pun, saya juga belajar, kita belajar kasih tanpa apa? Tanpa pamrih. Saudara, hewan ini tidak bisa membalas jasa saya. Namun kita akan tetap memberi mereka makan. Itulah kasih. Kita tidak mengharapkan timbal balik dari apa? Hewan ini. Tapi itulah kasih. Bahkan dikatakan di situ kita diingatkan akan pemeliharaan Allah. Seperti hewan bergantung pada kita, kita pun bergantung sepenuhnya pada tangan kasih Allah. Setiap hari saya membersihkan apa namanya kandang. Saudara, membersihkan kotoran hewan itu bukan pekerjaan yang menyenangkan pada saat itu, tapi sekarang menjadi sangat menyenangkan ketika saya tahu mengerti arti secara rohani bagi kehidupan saya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Setiap hari kita perlu disucikan hati kita ini, perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran ini. Karena apa? Kalau hewan ini kotorannya masih tetap ada tinggal di situ, itu gampang sekali mendapatkan penyakit. Udaranya menjadi kotor, tempatnya kotor, tubuhnya juga akan kotor, sehingga apa yang terjadi? Ya hewannya kan gampang terserang penyakit. Begitu pula sebenarnya dengan hidup saya. Saya baru menyadari, kalaupun saya melakukan hal yang sama seperti itu, saya pun akan kotor setiap hari. Kotoran kandang itu sama dengan dosa atau sifat lama. Harus dibersihkan setiap hari. Agar apa? Tidak menjadi sumber penyakit rohani. Karena kalau kandang bersih, hati kita juga akan murni. Roh Kudus akan senang.
tinggal dalam apa? Kehidupan kita. Dan pekerjaan inilah yang akan melatih kita untuk apa? Rendah hati. Hanya orang yang rela merendahkan hati yang bisa menikmati kemurnian roh. Dalam buku Christ Object Lessons halaman 359, pena inspirasi mengatakan setiap pekerjaan yang tampak hina di mata manusia adalah kesempatan untuk mendidik hati dalam kesetiaan dan ketulusan di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada pekerjaan yang hina. Saya waktu itu sempat malu untuk apa melakukan hal semacam itu. Tapi ketika saya lakukan hari demi hari, saya bersyukur. Karena setiap hari Tuhan memberikan sebuah pelajaran yang penting. Untuk apa? Untuk diberikan kepada saya. Coba kita perhatikan perilaku binatang. Ketika kita memperhatikan perilaku binatang, kita akan belajar apa itu kepekaan. Saudara, apa itu hikmah? Ini yang saya alami sendiri. Ini yang saya dapatkan ketika saya mengalami atau melakukan ini semua. Dikatakan hewan itu sering menunjukkan tanda-tanda perubahan sebelum sakit atau stres. Peternak yang baik akan peka dan memperhatikan semuanya itu. Dulu saya pertama nggak tahu ini hewan mau sakit ataukah stres, saya nggak mengerti. Sehingga apa yang saya lakukan ya tetap saja. Tapi ketika saya mulai mempelajari kehidupannya, mulai dari awal saya dari kecil saya rawat, saya mengerti. Waktu dia stres, waktu dia mau sakit, saya tahu. Nah, sebenarnya ini sama dengan kehidupan rohani kita. Kita perlu peka terhadap tanda-tanda perubahan hati. Baik dalam diri hidup kita sendiri maupun apa pada orang lain. Kalau hidup kita seperti itu enak sekali. Kita bisa memperhatikan semua hal dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Saudara, kepekaan dan perhatian ini akan melatih kita mendengar suara hati nurani kita. Kita akan mendengar suara Tuhan. Ketika kita belajar peka, ketika kita belajar apa? Perhatian. Disinilah kita belajar mengamati, bukan menghakimi. Binatang tidak bisa berbicara, tapi kita belajar memahami lewat pengamatan yang penuh kasih. Saya nggak bisa menghakimi binatang. Pernah saya saking mangkel saya pukul itu anjing, apa kambing ini. Tapi sakit, kepalanya sangat keras. Tapi kemudian saya alami lagi, saya yang salah. Kenapa saya lakukan ini? Sehingga kambing ini meronta melakukan hal seperti itu. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, ketika seekor kambing, ayam sakit, saudara, kita tuh berusaha menolong. Dalam proses itulah kita belajar apa arti sabar, apa arti kasih, yang apa, yang berkorban. Matius 14 ayat 14 mengatakan, ia tergeraklah hatinya oleh sebelah kasihan kepada apa? Kepada mereka. Saudara, setiap kali Yesus melihat orang sakit, tergeraklah belas kasihan itu. Di mana ada Yesus, tidak ada orang sakit. Di mana ada Yesus, tidak ada orang mati. Saya berpikir, di mana ada saya pengen kehidupan saya, kehadiran saya, itu menjadi berkat buat orang lain. Sebelum ke orang lain, saya harus paling tidak ke apa? Ke ternak saya. Hewan tidak bisa berbicara, tapi perilakunya seringkali memberi tanda. Peternak yang baik belajar memperhatikan, dan inilah yang melatih kita untuk apa? Untuk peka dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, hidup di alam ini merupakan sekolah kesabaran. Dan juga kita belajar apa itu iman. Saudara mungkin belajar kesabaran dari Alkitab, dari buku-buku. Tapi saya belajar kesabaran dari apa yang ada saya alami di alam ini. Hidup di pedesaan ini bukan hanya soal bertani, bukan soal beternak, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan sederhana, dekat dengan Tuhan, dan jauh dari kesibukan dunia yang mengganggu apa pikiran rohani kita. Di pedesaan kita akan belajar mendengar suara melalui apa? Desiran angin yang lembut, seperti bisikan Roh Kudus. Saya seringkali ketika istirahat mencangkul, mencari rumput, saya berhenti sebentar, merasakan desiran angin. Dan itu sangat indah sekali, sangat nyaman sekali dalam kehidupan saya. Pertumbuhan tanaman, saya belajar seperti apa? Pertumbuhan rohani saya yang perlahan tapi apa? Harusnya pasti. Tanaman nggak cepat pertumbuhan. Nggak ada tanaman yang tumbuh cepat hari ini nanam,
besok langsung berbunga, besok lagi berbuah. Tapi banyak manusia yang hari ini belajar Alkitab, besok sudah langsung khotbah. Dan ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, secara instan. Tapi tidak ada tanaman tumbuh secara instan. Saya belajar semua ada prosesnya. Nah, proses inilah yang penting sekali yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Proses ketika menunggu panen. Saya belajar bagaimana menantikan janji Tuhan dengan setia. Banyak orang terburu-buru, ah Tuhan lekas datang. Karena apa? Karena kita capek. Karena kita sudah tidak suka tinggal di bumi ini. Tapi ketika kita mengikuti proses tanaman sampai panen, saudara, kita menantikan janji ini dengan enak, dengan setia. Bahkan dengan senang sekali. Tuhan mau datang besok, mau lusa, saya tahu persis. Saya tinggal lihat apa yang terjadi pada tanah. Apa yang terjadi pada dunia ini. Dan itulah sering kali terjadi. Dalam buku Country Living, halaman 9 mengatakan, sudah tiba waktunya. Ini seringkali dikutip oleh banyak orang yang untuk menyuruh orang-orang meninggalkan kota. Sudah tiba waktunya bagi umat Allah untuk meninggalkan kota dan menetap di tempat yang lebih tenang, di mana mereka dapat memelihara keluarga mereka jauh dari pengaruh kejahatan dunia dan mendidik anak-anak mereka untuk melayani Tuhan. Saudara, kita pergi ke desa ini bukan karena kita tuh mau menyambut kedatangan Tuhan, Tuhan sudah mau datang segera. Kita mau menjadi suci, bukan. Tapi justru disitulah kita tuh pengen mengalami proses sama seperti Musa. Saya dulu sempat berpikir, kenapa Musa 40 tahun berada di Mesir? Kemudian sama Tuhan dibawa lagi 40 tahun di tanah Midian. Sampai dia bilang, saya nggak bisa bicara Tuhan. Sampai harus Harun yang disuruh bicara. Saudara, kenapa kita harus meninggalkan itu semua? Karena Tuhan ingin mendidik kita. Ingin mengalami tabiat Tuhan itu seperti apa. Hidup tenang itu seperti apa. Mendidik anak itu seperti apa. Memelihara keluarga yang jauh dari kebisingan, dari kepengaruh kejahatan, itu seperti apa. Dan ini yang saya alami. Yang keempat, Tuhan ini merancang alam. Itu sebagai sekolah kehidupan. Dalam buku Kejadian 2, ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Saudaraku, Tuhan menempatkan manusia di taman, tempat di mana kita bisa melihat, tempat di mana kita bisa mendengar, bahkan merasakan kasih Allah melalui ciptaan. Saya kalau lagi datang ke kota, lagi melayani, lagi menginjil, saya naik sepeda motor, saya kadang susah mendengar suara Tuhan. Yang saya dengar adalah keluhan, omelan, marah-marah. Dan itu sehingga menempatkan saya pada posisi yang sama. Pengen seperti itu juga. Tapi ketika di taman ini, di kebun ini, kita akan berbeda sebenarnya. Dalam buku Education, halaman 20 mengatakan, taman adalah sekolah Allah yang pertama. Di tengah bunga dan pepohonan, Adam dan Hawa mempelajari pelajaran yang harus diajarkan kepada anak mereka. Pelajaran tentang kasih, pelajaran tentang bagaimana kita harus sabar, bagaimana kita bekerja sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan rancang pada awal mulanya untuk kita lakukan. Makanya kenapa kita harus back to Eden, kembali ke Eden. Merasakan bagaimana hidup bersama Tuhan di tengah Tengah alam. Yang kelima, hidup dari alam ini merupakan sekolah iman. Dan juga bagaimana kita belajar bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, hidup di pedesaan ini melatih kita mengandalkan Allah setiap hari. Kita tidak bisa mengatur hujan, saya tidak bisa mengatur tumbuhnya benih, tapi kita belajar untuk bekerja percaya kepada Tuhan. Seperti saat ini hampir 2 minggu hujan itu terus melanda. Saya kemarin nanam benih 4 tray, itu hampir 2-3 jam saya nanam. Terus kemudian hujan begitu terus hancur semua. Saya cuma bilang, makasih Tuhan, dikasih kesempatan seperti ini. Dan itu sering saya alami. Saya harus ambil benih yang kecil-kecil ini yang sudah mulai mati, patah. Saya kembalikan lagi ke tempat yang teduh. Nanti kalau sudah besar baru saya kembalikan lagi. Tapi itulah yang terjadi. Kita dilatih oleh Tuhan untuk untuk kita tidak bisa mengatur semuanya itu. Tapi kalau di kota, semua kita rasa saya yang bisa mengatur semuanya. Waktu saya atur semuanya. Dalam 1 Korintus 3:9 mengatakan apa? Sebab kita adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah.
1 Korintus 3 ayat 9. Di tanah yang diolah dengan kerja keras, manusia belajar pelajaran iman dan ketekunan. Setiap petani harus bergantung pada Allah untuk hujan, matahari, dan juga apa? Panen. Makanya kenapa petani ini disarankan oleh Tuhan sebagai pekerjaan yang sangat penting. Karena disitulah kita belajar bagaimana itu. Bagaimana kita belajar menunggu hujan, matahari. Saya tidak bisa semuanya itu. Apa yang saya rancang itu semuanya seringkali gagal. Tapi ketika saya mengikuti alam ini, proses yang terjadi, oh sekarang waktunya untuk nanam ini, saya ikuti itu. Ternyata itu lebih enak dibandingkan saya menentukan sendiri sesuatu yang harapan saya bisa apa? Saya bisa untung. Nah ini pertanyaan juga, mengapa ini bukan pelarian, tapi panggilan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagian orang berpikir hidup di pedesaan itu berarti apa? Meninggalkan tanggung jawab. Padahal justru sebaliknya yang saya rasakan. Tuhan memanggil kita untuk mempersiapkan diri dan keluarga di tempat yang tenang, di mana karakter itu bisa dibentuk. Anak-anak itu mudah untuk dididik. Dan pekerjaan Injil pun tetap apa? Berjalan. Bukan lari meninggalkan tugas, lari meninggalkan gereja. Bukan, justru di alam inilah ketika kita hidup di alam, kita kembali ke gereja, kita terapkan di gereja, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Sayangnya banyak orang tidak melakukan hal semacam itu. Dalam buku Country Living halaman 9 juga dikatakan sudah waktunya bagi umat Allah untuk meninggalkan apa? Kota-kota. Untuk apa sih? Mendidik anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini lebih mudah untuk apa? Kita lakukan. Saudara, hidup di pedesaan itu bukan pelarian. Bagi saya itu merupakan panggilan untuk mendidik diri saya dan juga keluarga saya memiliki tabiat seperti tabiat Kristus. Melalui tanah yang kita olah, hewan yang kita rawat, Allah sedang membentuk hati kita. Untuk apa? Untuk menjadi lembut, untuk menjadi sabar seperti Yesus. Dan itu harapan kita. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, saya belajar untuk makan singkong. Saya makan nasi karena 1 minggu hanya mungkin 2 hari. Selainnya saya singkong, saya ketela yang kami tanam sendiri. Dan ini menyenangkan sekali. Dulunya saya susah sekali untuk makan seperti itu, tapi sekarang ini enak. Tubuh jadi ringan. Hal-hal yang dulunya nggak saya suka menjadi saya suka. Sama dengan Yesus. Yesus tidak belajar di sekolah tinggi manusia. Ia belajar dari kehidupan sehari-hari. Dari tanah, dari burung, dari bunga, dari hewan, dan lain-lain. Ia melihat kasih Bapa dalam setiap ciptaan dan menanamkannya di dalam apa? Dalam hati. Dalam buku Desire of Ages halaman 70, Pena Inspirasi mengatakan apa? Di antara pemandangan alam, Yesus belajar pelajaran rohani yang dia sampaikan kepada dunia. Alam dan pekerjaan sederhana, hidup sehari-hari adalah sekolah bagi siapa? Bagi Kristus. Sebagai penutup, kalau saya mau bersaksi banyak, saudara. Tapi karena waktu yang tidak banyak, sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa kita ini dibentuk di alam. Sebenarnya untuk disiapkan menuju ke kerajaan surga. Yesus tidak memilih istana, tidak, tapi apa? Memilih hidup sederhana agar tabiatnya terbentuk sempurna di bawah didikan Bapaknya. Yesus tidak sekolah tinggi, S1, S2, S3 semuanya. Kadang-kadang itu penting bagi dunia pendidikan. Tapi untuk memperoleh tabiat yang nyata di dalam Kristus, saudaraku, kita perlu belajar di Allah. Belajarlah kepadaku, kata Matius 11 ayat 29. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Saudara-saudari, hidup di alam bukan soal di mana kita apa namanya kita tinggal, tapi bagaimana hati kita ini akan dibentuk. Bukan soal melarikan diri, tapi menjawab panggilan Tuhan untuk apa? Lebih dekat kepadanya. Di ladang, di kebun, di kandang. Allah menanti untuk berbicara, membentuk hati kita yang lembut, supaya kita disabar, supaya penuh kasih, seperti siapa? Seperti Kristus. Dan inilah harapan yang Tuhan berikan sama saya. Dulu saya memandang banyak hal sesuatu yang kotor itu sesuatu yang hina.
Tapi sekarang saya memandang bahwa sesuatu yang kotor, kalau kita bisa ubah, itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Saya nggak pernah beli yang namanya pupuk, namanya NPK sekarang. Kalau ada orang panen apa namanya gubis, daunnya dibuang, saya masukkan itu ke dalam tong. Saya lupakan, saya tutup rapat. Saudara, 1 tahun kemudian itu menjadi nutrisi yang sangat luar biasa. Hal yang dulunya menjadi sampah, itu menjadi satu yang berguna, bahkan dicari orang. Dan inilah yang kadang-kadang Tuhan ingin kita lakukan. Untuk melupakan sesuatu yang masalah-masalah, hal-hal yang apa istilahnya, yang merusak kehidupan kita. Mungkin itu caci maki dan sebagainya. Tapi ketika itu kita olah menjadi sesuatu yang benar. Saudara, itu menghasilkan satu tabiat yang luar biasa. Saya merasakan betul bagaimana Tuhan memimpin kehidupan saya. Sampai anak saya ajak lagi ke kota, nak mau nggak tinggal lagi di rumah di kota? Nggak mau, saudara. Dia merasakan nyaman sekali itu di sini. Kalau kita mengerti betul, tujuannya bukan untuk bisnis, bukan untuk apa, tapi untuk mengembangkan tabiat kita masing-masing. Maka saudara akan mendapatkan itu. Tuhan kiranya memberkati kita. Saya serahkan pada moderator, Neta Muda Gregory. Terima kasih untuk Bapak Widodo untuk menyampaikan materi yang begitu bagus sekali. Di mana yang saya tangkap tadi bahwa dari kita tinggal di kebun di ladang itu kita menemukan banyak pelajaran ya. Salah satunya adalah kita hidup tentang ketekunan, kerendahan hati, dan juga kita boleh menumbuhkan iman kita. Yang mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang tidak kita dapatkan ketika kita tinggal di kota. Seperti itu ya, Pak Widodo. Dan pada saat ini, kita akan kembali mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui lagu pujian yang akan dibawakan oleh Claudi Siagian. Dipersilakan. Apakah sudah bisa diputarkan? Mohon maaf untuk suaranya belum keluar. Ketika ku hadapi kehidupan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti
Amin. Tentunya kita semua merasa dikuatkan dengan lagu pujian yang begitu indah, di mana janji Tuhan dan Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya dalam kehidupan kita. Saat ini, sebelum kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, dipersilakan apabila ada poster-poster dari Orel Channel yang akan ditampilkan, apakah ada? Baik, Bapak Ibu sekalian, menjadi perhatian bagi kita semua. Mohon maaf jika tulisannya kecil. Kita diundang untuk boleh ikut di dalam BDWP, yaitu Bisik Doa Waktu Pagi dengan tema Jadilah Tuhan Kehendak-Mu, yang akan diadakan pada besok subuh, Jumat 14 November 2025 pukul 4.15 sampai 5.15 pagi waktu Indonesia Barat dengan room Zoom yang sama, yang akan dipimpin oleh pemimpin doa Bapak Pendeta Safri Pardede dan pemimpin lagu Ibu Melina Arien. Kita semua diundang untuk boleh ikut bersama. Selanjutnya, kita semua juga terundang untuk boleh mendalami pelajaran sekolah Sabat melalui Persatuan Guru Sekolah Sabat yang ditawarkan oleh Orel Channel dari pelajaran sekolah Sabat tema Yosua pelajaran ke-7 dengan judul Kesetiaan Tertinggi Beribadah di Zona Perang dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf yang akan dimoderator oleh Ibu Peggy Iskandar Wawor yang akan diadakan pada besok hari juga pada pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat dengan room Zoom yang sama. Selanjutnya, kita semua terundang untuk boleh ikut dalam kesaksian wanita dan pria kekasih Tuhan dengan judul God Has Provided yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Ryan Saroinsong yang akan diadakan pada hari Sabtu besok lusa subuh tanggal 15 November 2025 pada pukul 4.15 subuh waktu Indonesia Barat dengan room Zoom yang sama. Selanjutnya kita semua juga boleh hadir dari konten The Answer dengan judul Warna Berbicara, Seni Tampil Rapi, Sederhana, dan Berkelas yang akan dipimpin oleh Corazon Bernardus sebagai pembicara yang akan dimoderator oleh Ibu Peggy Iskandar Wawor yang akan diadakan pada hari Minggu ini, tanggal 16 November 2025 pada pukul 8 pagi dengan room Zoom yang sama. Kiranya kita semua boleh hadir dan kita boleh mendapatkan berkat dan kita bersuka cita. Pada saat ini, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kembali kepada peraturan webinar kita, silakan bertanya untuk pelajaran seputar dengan materi yang dibahas. Dan silakan yang ingin bertanya langsung boleh raise hand, di sini sudah ada dan boleh membuka kamera. Namun jika tidak berkenan silakan untuk bertanya melalui kolom chat. Di sini sudah ada masuk beberapa di kolom chat, namun kita akan pertama kepada Bapak MF Marbun yang sudah raise hand. Dipersilakan Pak Marbun. Baik, Pak, terima kasih. Sangat bagus khotbahnya malam ini, yaitu soal pertanian. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan bila mana kita di bidang pertanian. Tetapi maksud saya, kira-kira adakah terjadi konflik bila mana Ellen G. White menerima inspirasi dari Tuhan, yaitu ada country living atau pertanian, kemudian Tuhan juga memberikan inspirasi soal sekolah. Jadi orang-orang atau masyarakat sekolah untuk meningkatkan taraf kehidupan, let's say like that. Dia dapat PhD, dia dapat dokter dan lain sebagainya dari sekolah. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Widodo soal ini? Apakah terjadi konflik di dalam inspirasi ini dari satu bidang pertanian, satu bidang sekolah? Dua-duanya dapat inspirasi dari Tuhan. Kira-kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, dipersilakan Bapak Widodo. Terima kasih Pak Marbun. Mungkin nanti ada yang bantu dalam hal Ron sama apa namanya
Alkitab ya. Tapi saya hanya dari pengalaman. Saya sendiri memiliki anak dari kecil, itu homeschooling, Mbak Marbun. Jadi artinya saya ajar sendiri karena dulu saya seorang guru, saya ajar sendiri sampai SMP. Setelah SMP dia bisa belajar sendiri sampai sekarang SMA kelas kelas 11. Dalam hal pendidikan di teman kami sini juga ada yang sekolah turun. Turun untuk apa? Untuk antar sekolah anak-anaknya. Jadi saya rasa untuk sekolah tempat itu saya rasa tidak masalah. Karena bagi saya sendiri, saya pernah baca, saya lupa di mana, di buku Country Living, bahwa untuk Country Living sendiri, jaraknya nggak boleh jauh-jauh dari kota. Hamba Tuhan mengatakan itu. Kenapa kok nggak boleh jauh? Ada sekitar waktu yang ditentukan, paling nggak setengah sampai 1 jam. Nah, kebetulan tempat kami sekitar 45 menit dari kota. Sehingga kalau kita melakukan hal apapun, banyak yang masih kerja di kota. Ada yang tiap hari turun ke kota. Untuk apa? Untuk bekerja. Tapi pulangnya ke tempat kami. Dan dalam hal untuk masalah seperti itu, tidak masalah bagi kami. Untuk turun ke kota, bekerja di kota, sekolah di kota, balik lagi ke desa. Tapi saya sendiri, dalam kehidupan kami, sekeluarga, anak saya homeschooling. Untuk bisnis dan lain sebagainya, untuk apa namanya, hal-hal yang meningkatkan taraf hidup dan lain sebagainya, mohon maaf sekali lagi. Kalau saya sendiri sama keluarga udah komit, kami mau menuruti apa yang Tuhan ingin berikan sama kami. Amin. Saya bilang sama anak saya, nak, kalaupun bapak tidak bisa nyekolahkan kamu, nanti waktu kuliah, mohon maaf, saya sekarang tidak punya dana sepeser pun untuk anak saya mau kuliah. Waktu SMP pun sama, SMA pun sama, tapi Tuhan kasih. Dan saya tidak pernah takut dengan hal itu. Kenapa? Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, Tuhan jaga saya. Dan ini yang membuat saya, karena mengalami berkat-berkat, mukjizat-mukjizat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga Pak saya tidak takut dengan masa depan anak saya. Anak saya pun bilang sama saya, tidak usah takut Pak dengan masa depan. Saya bersyukur punya anak seperti itu. Yang penting kita percaya sama Tuhan, nanti Tuhan yang Amin. akan apa? Yang akan pimpin. Itu yang saya rasakan Pak Marbun sampai saat ini. Sehingga Amin. kalau Pak Marbun datang ke tempat kami, silakan monggo, tidak apa-apa. Anak saya bisa kesaksian. Kesaksian untuk apa? Memberikan itu semua. Saya tidak apa ngomong, eh, saya buat-buat, tapi ini apa adanya yang kami apa rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saya terus terang kalau hidup di kota mungkin 2 juta, 3 juta nggak cukup ya Pak ya. Tapi saya hidup di desa ini 1 juta kadang kami nggak sampai, karena kami cukup untuk makan, bayangkan. Dan itu sangat ngirit sekali Kak, kehidupan kami apa hidup di desa ini. Itu yang kami rasakan. Mungkin kalau kurang, mohon maaf. Mungkin yang lain. Amin. Amin, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Widodo yang sudah menjawab dan juga Bapak Marbun yang sudah bertanya. Pak Widodo, di sini kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Mari kita lihat. Paling pertama ini ada dari Saudara Marvin. Dikatakan seperti ini. Apakah karakter hanya bisa dibentuk di desa? Apakah di kota karakter tidak bisa dibentuk? Bagaimana dengan Daniel di kota Babilonia yang besar dan kuat dan luar biasa itu? Bagaimana dengan Yesus yang besar di kota Nazaret yang jahat itu? Apakah setiap umat Tuhan harus hidup di desa? Apakah umat Tuhan yang selamat itu semua diangkat hanya dari desa saja? Dipersilakan. Oke. Terima kasih ya, pertanyaan yang bagus sekali untuk apa? Untuk kita pikirkan. Dan ini juga pertanyaan saya sebelum saya pindah ke desa. Saudaraku, karakter ini hanya bisa dibentuk kalau ada Yesus. Itu intinya. Mau di desa, mau di kota, semua bisa dibentuk. Cuma yang menjadi masalah adalah di kota itu jauh lebih sulit dibandingkan ketika kita hidup di desa. Tapi kalau Anda mampu untuk membuat karakter yang bagus di kota, itu tidak masalah. Saya punya prinsip seperti ini. Baik, lebih baik, dan terbaik. Kalau saya bisa lakukan yang terbaik, kenapa saya harus lakukan yang baik? Hidup di kota baik. Siapa bilang tidak baik? Banyak pekerjaan penginjilan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau saya bisa lakukan yang terbaik, kenapa saya harus milih yang baik? Kalau saya bisa memilih yang lebih baik, kenapa saya harus memilih yang baik? Dan perlu diingat juga bahwa Daniel memang di kota Babylon, tapi masa muda Daniel itu di Israel. Kita nggak tahu tinggalnya di mana. Tapi yang pasti di lingkungan yang aman.
karena mereka berada di Israel. Kemudian Yesus, Nazaret itu sebuah kota mungkin yang, tapi dia saya rasa tinggalnya di sebuah desa. Dan pekerjaannya sama dengan orang desa. Seperti apa namanya, tukang kayu dan lain sebagainya. Dan pembentukan ini penting sekali untuk apa? Tabiat Kristus. Menurut saya, bahkan Yesus hampir setiap hari, dia pergi apa? Pagi-pagi benar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, apakah setiap umat Tuhan harus hidup di desa? Dari judulnya kita udah lihat ya, itu bukan pelarian, tapi itu panggilan. Sama dengan seorang pendeta. Saudara mau menjadi pendeta, monggo, itu sebuah panggilan. Mau ke desa, kalau mau terpanggil untuk ke desa, ayo kita ke desa. Tapi kalau Anda belum terpanggil, saya akan doakan yang di kota. Kita akan bersinergi satu dengan lain. Saya punya teman sahabat di kota. Kami setiap hari penginjilan, kami apa namanya melakukan KPA. Saya dari tahun 2015 membentuk KPA di daerah Wagir, dan sekarang ini terkumpul sudah sekitar 30 jiwa lebih yang dibaptiskan. Bahkan yang meninggal mungkin lebih dari 30 saya rasa. Ada beberapa orang tua yang meninggal. Dan apa yang saya rasakan ini adalah apa? Saya bisa membawa barang-barang dari desa ke kota, ngasih mereka singkong, ngasih mereka apa namanya ketela, ngasih mereka sayuran. Mereka senang sekali. Ada juga pertanyaan tadi mengatakan apakah umat Tuhan ini apa namanya yang selamat itu semua yang apa yang dibawa ke desa. Saya rasa tidak seperti itu. Pertanyaan juga apakah semua orang Advent itu akan masuk surga ataukah orang Muslim tidak masuk surga? Saya rasa juga tidak seperti itu juga. Ya kan? Yang bagi saya masalah keselamatan itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Tapi bagi saya akan melakukan yang terbaik yang Tuhan suruh untuk saya lakukan. Saya menyadari bahwa saya tidak mampu untuk mendidik anak saya di kota karena 100 kali lipat lebih lebih susah dibandingkan apa hidup di desa. Main HP sekarang ini anak saya ada waktunya, walaupun sudah SMA. Dia tahu persis waktunya kapan main HP, kapan megang ini, kapan megang itu. Dia tahu waktunya. Dan saya lebih mudah sekali saya ajak ke kebun, saya ajak nanam, saya kasih tahu ini loh nak manfaatnya apa. Dan dia nancap sekali. Saya rasa apa ya, itu pilihan hidup di kota atau di desa. Masalah keselamatan itu juga pilihan. Saya pernah ditanya sama seorang, mohon maaf. Ketika ada orang tanya, Mas, kalau Anda yakin nggak Anda masuk surga? Saya sempat dikatakan karena Anda tinggal di desa. Saya bilang, saya mau hidup di surga, mau saya hidup di neraka, saya siap. Saya akan terima semua. Yang penting satu, Yesus ada bersama saya. Karena apa? Ketika saya di neraka, neraka tidak menjadi hal yang bahaya bagi saya. Sadrak, Mesak, Abednego di tempat perapi yang menyala ada Yesus, panasnya tidak ada masalah. Sehingga saya berpikir, saya tidak peduli. Dimanapun saya berada, selama ada Yesus, saya akan aman. Nah, saya merasa bahwa kedekatan saya dengan Tuhan ini, saya peroleh di desa. Tapi kalau Anda bisa memperoleh di kota, itu lebih bagus lagi, enggak apa? Tapi jauh lebih sulit, soalnya. Jadi kalau ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang terbaik, saya ingin ngambil yang terbaik. Mungkin itu jawaban saya. Kalau ada yang menambahkan, silakan. Kalau kurang puas, mohon maaf. Terima kasih Bapak Widodo. Jadi apa yang saya tangkap kembali lagi hidup itu pilihan ya. Ya, Dan betul. pada saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk lagi di kolom chat. Saya tidak bisa membaca namanya karena ini tulisan Cina sepertinya ya. Namun dikatakan seperti ini. Oke. Misi Gereja Masetan Hari ke-7 adalah menginjil semua orang. Jika semua anggota yang taat pindah ke desa, lalu siapa yang memberitakan Injil dan melayani di kota-kota padat penduduk? Yang kedua, tidak semua orang mempunyai daya finansial untuk membeli tanah dan membangun rumah, memulai kehidupan di pedesaan. Anjuran ini seakan untuk kalangan menengah ke atas. Apakah ini bisa menjadi kesenjangan spiritual di dalam gereja? Seakan yang tinggal di desa lebih rohani ketimbang yang di kota. Dipersilakan Pak Widodo. Terima kasih ya. Eh, kita tahu bahwa misi gereja kita itu adalah menginjil. Makanya kenapa saya katakan jangan terlalu jauh. Bukan saya katakan, mohon maaf. Ini tertulis dalam buku Living. Jangan terlalu jauh dari kota ketika kita ke desa. Karena apa? Tujuan kita menginjil ke kota. Kita tinggal di desa, tapi kita apa? Menginjilnya di kota. Dan tidak semua orang akan dipanggil ke desa. Bapak Ibu, ketika ada firman, ada sebuah panggilan, tidak semua orang akan dipanggil dengan hal yang sama.
Semua sesuai talentanya. Ada yang dipanggil menjadi guru, ada yang dipanggil menjadi pendeta, ada yang terpanggil untuk bisnis, ada yang terpanggil untuk macam-macam. Saya rasa mengenai panggilan ini, kita semua tahu ya. Tapi kewajiban kita adalah memberitakan Injil. Ada satu nas, saya lupa di mana. Dikatakan bahwa kalau kamu tidak menginjil, kamu berbuat dosa. Artinya apa? Saudara, kita harus menginjil. Kota-kota harus kita injili. Saya pun hampir setiap hari, saya punya 5 KPA. Setiap hari turun, Bapak. Saya turun ke kota. Ada 2 anak disabilitas. Saya harus belajar, apa namanya, mengajar mereka membaca. Ketika mereka tidak makan, sempat terakhir kali mereka bilang, Pak, kami tidak makan. Saudara, nangis hati saya. Saya bilang, kalau saya bisa bawa ini ke desa, saya bawa. Masalahnya mereka disabilitas. Susah sekali untuk gerak, harus ditopang dan sebagainya. Saya suruh jual rumah, ayo jual rumah. Kita tinggal di desa jauh lebih murah. Rumah lebih murah. Kalau di kota mungkin 1 petak, di desa bisa 10 petak. Karena harganya lebih murah. Pertanyaan tadi juga yang selanjutnya mengatakan, tidak semua orang mempunyai daya finansial untuk membeli tanah dan membangun rumah. Saudara, lebih mudah mana? Membangun rumah di kota atau di desa? Ini penting untuk kita perhatikan. Di desa kita bisa gotong royong. Saudara bisa hidup di kampung bersama orang-orang di desa itu gotong royong semua kalau membangun rumah. Bahkan saya lihat beberapa kali tempat kami ini, tukangnya cuma satu, bayarnya hanya 1 tukang. Tapi hampir sekitar 20 lebih orang itu free tiap minggu bangun rumah. Nah, gotong royong semacam ini yang perlu untuk kita lakukan, untuk kita rasakan. Bayangkan kalau misalkan kita tuh saling memperhatikan satu gereja ya. Ada orang tidak mampu di gereja membangun rumah, ayo tiap minggu kita bantu membangun. 1 tukang, 2 tukang yang dibayar, yang lainnya seperti itu. Nah, itu luar biasa loh. Bukan berarti bahwa orang yang pergi ke desa itu orang yang menengah ke atas. Mohon maaf, saya bukan orang menengah ke atas. Saya tinggal di desa ini pun hampir-hampir saya tidak mengeluarkan uang. Mungkin banyak orang, saya pernah didatangin oleh ketua konfren. Waktu itu pendeta Leo datang ke tempat saya, Leo Mamentu, dan juga pendeta Kristiono Sarjono ke tempat kami, ketua konfren yang sekarang ini. Kami juga bersaksi tentang hal itu. Saya pernah 1 kali ketika saya tinggal di kota, saya bilang sama saudara Ar, kita cari rumah di desa. Ketika cari-cari, waktu itu saya masih ingat di daerah Kucur, ditawarkan 1 tanah, harganya berapa? 100 juta. 100 juta. Waktu itu luasnya hampir 1000 lebih. Kemudian saya boleh enggak? Saya tawar, apa namanya, 25 juta, saya bilang gitu. Ketika pulang saya ditanya oleh saudara Ar, kamu punya uang? Enggak punya. Loh, kenapa kamu nawar? Ya saya nggak tahu, Tuhan aja yang nanti yang tuntut. Saudaraku, 2 tahun kemudian, ada seorang yang datang pada saya, kamu mau country living? Iya. Saudara, saya waktu itu nangis. Dia bilang, Wit, kalau kamu mau, ini ada tanah. Pakai aja. Kalau kamu punya uang, kembalikan. Kalau kamu nggak punya, nggak apa-apa. Saudara bayangkan, saya pengen mengalami apa yang dialami oleh orang-orang ketika melangkah ke Sungai Yordan. Saya harus masuk dulu ke sungai. Saya cari dulu. Saya nggak punya uang, saudara. Tapi ada orang yang ngasih tanah itu. Free. Sampai detik ini saya nggak bisa mengembalikan. Pada saat bangun, datang lagi. Kamu mau bangun rumah? Ya wis. Gimana bentuknya? Saya bilang, ya 2 kamar. Cukup sekian dan sebagainya. Ya udah kita bangun. Saudara, sepeser pun saya tidak keluarkan uang. Jadi kalau orang bilang bahwa orang yang country living itu orang-orang yang apa namanya menengah ke atas, saya menengah aja nggak mampu. Saya justru di bawah. Bahkan kalau Anda punya rumah 1 petak sekarang di kota, mungkin harganya 300 juta. Saudara belikan di desa, itu bisa jauh lebih besar dan lebih murah. Dan untuk kesenjangan spiritual dalam gereja saya rasa tidak masalah. Seolah yang tinggal di desa lebih rohani. Saudara, jangan bilang bahwa kita yang tinggal di desa lebih rohani. Sama juga dengan jangan bilang bahwa pendeta itu lebih rohani daripada orang awam. Tidak bisa seperti itu. Kerohanian itu tergantung dari hubungan kita dengan Kristus. Ada orang yang country living tinggal di desa masih angkuh, ya mungkin ada.
Ada orang yang tinggal di desa tapi masih saja apa namanya nggak rohani, ya mungkin masih ada karena nggak mengambil alam ini sebagai apa pelajaran yang bermanfaat untuk kita lakukan. Jadi saya rasa apa yang kita takutkan kalau kita tuh melangkah dulu, sama seperti orang-orang Israel ketika mau masuk ke tanah Kanaan, dia harus menyeberangi Sungai Yordan. Apa yang dilakukan? Kakinya harus masuk dulu ke Sungai Yordan sampai hampir tenggelam. Dan itulah yang saya alami. Jadi bagi saya, mohon maaf bagi saya, tidak ada alasan untuk itu. Ketika saya mau, kita doakan, kita puasa, kita minta sama Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan. Beberapa teman ada yang ngomong enak ya kamu bisa seperti itu. Loh saya nggak tahu, karena saya minta sama Tuhan. Dari tahun 2010 saya minta sama Tuhan, Tuhan saya ingin. Saya dulu seorang guru, saya mengajar di SD sama SMA. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ingin sekali tinggal di desa. Tapi saya nggak punya uang. Dan Tuhan tuntun untuk sampai pada detik ini. Mungkin itu yang bisa apa saya jawab kalau ada kekurangannya sama. Terima kasih bagi yang sudah bertanya dan Kak Widodo yang sudah menjawab. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Dipersilakan. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan di kolom chat. Apakah ada? Baik, jika belum ada, kita kembali ke kolom chat. Masih dari Saudara Marvin. Dikatakan seperti ini. Pandangan country living ini, dogma yang sifatnya kebenaran atau suatu pola hidup yang baik bagi yang bisa melakukannya. Apakah keselamatan itu berkaitan dengan tinggal atau hidup di desa? Dan kalau tidak hidup di desa, maka pasti tidak masuk surga. Silakan Pak Widodo. Saya rasa hampir sama dengan yang tadi saya ucapkan ya, bahwa tinggal di desa ini apa namanya? Apakah itu sifatnya kebenaran atau satu pola hidup? Saya rasa lebih ke arah pola hidup. Sama juga dengan seperti New Start. Itu pola hidup. Kita mau ikuti atau tidak. Tapi Tuhan perintahkan itu. Artinya apa? Sebenarnya itu juga sebuah kebenaran. Di mana Tuhan ingin menempatkan kita di satu tempat yang aman. Tapi seringkali kita nggak mau aman. Kita maunya tempat yang apa? Yang nggak aman. Dan itulah manusia. Rata-rata seperti itu. Jadi Tuhan ingin kita ditempatkan yang aman. Kamu mendidik anak jauh lebih enak. Tapi kita memilih mendidik anak yang lebih sulit. Makanya seringkali ketika banyak orang di kota itu stres. Coba aja bayangkan. Saya kalau seringkali saya merenung, saya agak lama di stopan, di apa namanya, lampu merah itu. Saya seringkali memperhatikan banyak orang. Mohon maaf saya perhatikan. Dari muka-mukanya itu tuh stres semua. Rata-rata kok mukanya yang murung lah, yang apa sampai, aduh, kenapa ya nggak ada senyum ya? Susah sekali untuk senyum, karena memang sulit. Hidup di kota itu sulit sekali. Saya menyadari banyak teman-teman yang apa namanya mengatakan sama saya, sulit hidup ini. Semakin lama semakin sulit. Dan itu yang terjadi. Tapi ketika kita hidup di desa, di mana Tuhan arahkan, itu sebenarnya lebih enak. Saudara, mau makan sayur loh, kita nggak perlu beli. Saya hampir nggak pernah beli sayuran. Saya tinggal ambil petik, besok mau manisa, besok mau apa, singkong ada, apa, ubi ada, semua ada. Saya nanam hampir sekitar 20 lebih jenis tanaman. Mulai dari apa, umbi-umbian sampai pada obat-obatan seperti jahe, kunyit, temulawak, dan sebagainya. Saya tinggal ambil. Artinya apa? Lebih mudah kita hidup seperti itu. Bahkan saya punya prinsip, satu saat ketika dunia ini kacau, saya bisa mandiri. Di saat orang-orang kota ini kesusahan untuk cari makan, saya bisa mandiri. Harapan saya bisa bantu orang-orang untuk apa? Untuk bisa apa? Makan. Mungkin tempat tinggal juga. Saya ingin sekali bantu kalau suatu saat seperti itu, ya saya akan bantu mereka untuk apa? Tempat tinggal. Karena tempat tinggal yang saya miliki pun itu sebuah pemberian daripada apa? Tuhan itu sendiri. Jadi masalah keselamatan hanya orang desa atau kota, saya rasa kita semua tahu jawabannya ya. Yang masuk surga orang desa atau kota, saya rasa kita semua sudah tahu jawabannya. Bukan masalah tinggal, tapi masalah pilihan kita untuk dibentuk memiliki tabiat serupa seperti apa Kristus. Itu aja. Makasih. Itu aja pendeta muda Gregor. Saya bisa tambahkan, Silakan. Bu. Dipersilakan. kalau kalau sudah sandal loh,
yang aku tahu nggak ada orang lagi yang selamat dalam gedong-gedong. Yang ada selamat dalam penjara, dalam gua-gua, dalam pegunungan. Kalau mereka di kota, mereka akan menerima sahabat palsu. Makanya mereka masih bisa makan. Tapi kalau yang di desa, seperti yang Bapak bilang, Widodo, nggak perlu menerima tanda binatang supaya bisa makan. Karena sudah tersedia di kebunnya. Itu aja sih, terima kasih. Saya juga tambahkan, artinya bahwa saudara ketika kita country living mendekati undang-undang hari ini, mohon maaf, sekali kalau saya salah mungkin tolong diluruskan, kita nggak akan sempat untuk mempelajari tanaman. Karena apa? Cuaca itu akan semakin hari semakin sulit. Bersungguhan. Saya sekarang merasakan loh, bagaimana cuaca semakin sulit. Tetapi kita harus berpacu dengan itu. Hari demi hari, oh kami menemukan sedikit demi sedikit gimana caranya mentreatment tanaman-tanaman supaya apa tetap sehat dan sebagainya. Nah, kalau Anda tiba-tiba datang menanam, itu belum tentu. Karena tanah, struktur tanah kita perlu pelajari itu butuh waktu yang panjang. Dan ini yang membuat saya berpikir bahwa kalau kita mendadak tiba-tiba datang kemudian nanam harapannya apa namanya langsung berbuah, saudara itu akan kesulitan. Karena ini yang kami alami dalam apa kehidupan kita sehari-hari. Tapi semoga kita semua masing-masing diberi hikmat gitu aja. Supaya apa? Walaupun tidak perlu menyalahkan tinggal di kota, tinggal di desa, yang penting bagi kita, mari kita bekerja sama-sama. Yang di desa, yang di kota, mari kita saling bersinergi. Itu aja sih tujuan saya. Supaya kita hidup tuh nyaman, enak, dan tabiat kita semakin diperkembangkan hari ini. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Duma juga sudah menambahkan, juga Bapak Widodo. Dan di sini kita melihat ada kembali tanggapan yang masuk, ya Pak Widodo, dikatakan seperti ini. Doktrin kuno sebaiknya jangan dipakai lagi. Abad ke-19 dan abad ke-21 sudah tidak sama. Lagian Bapak bukan tinggal sepenuhnya di desa, tapi setengah desa, setengah kota, karena setiap hari harus ke kota. Emangnya menuju dan masuk ke kota tidak akan mempengaruhi pikiran seperti macet dan lain-lain. Dipersilakan Pak Widodo boleh menanggapi. Terima kasih. Saya tidak tahu ya apakah doktrin kuno itu sebaiknya jangan dipakai atau enggak. Mohon maaf saya tidak tahu. Ataukah justru kita harus kembali ke masa kuno, saya juga tidak tahu. Tetapi yang pasti bahwa saya tinggal di desa ini, tujuannya ke kota adalah untuk menginjil. Bukan tujuannya untuk bisnis dan lain sebagainya. Dan saya punya pandangan ke kota untuk memberitakan kabar keselamatan Injil Tuhan ke seluruh apa orang-orang di sekeliling saya. Saya terus terang Bapak Ibu, ketika saya pergi, yang selalu saya pikirkan contoh ya, waktu itu saya pergi ke Batu, kota Batu, sekitar jaraknya sekitar hampir 1 jam dari tempat kami. Saya harus khotbah di sana. Setiap kali saya pergi ke tempat lain, saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan sama saya, mungkin ada orang-orang yang perlu bantuan untuk saya bantu. Saya tidak pernah langsung ngebut langsung ke tempat itu. Saya selalu toleh kanan kiri untuk melihat ada tidak yang perlu saya bantu. Satu saat saya sudah lihat jam, saya lihat, waduh, nggak mungkin ini pasti mepet. Waktunya akan apa? Di Batu jam 9, saya mungkin tidak mungkin. Tapi ada orang yang butuh bantuan. Saya berpikir keras, saya minta Tuhan tolong saya itu aja. Saya bantu ibu ini, Bu mau kemana? Saya mau pulang Pak, saya antar. Saudara tahu saya antar tuh, saya mau keluar dari tempatnya tuh saya tidak tahu. Karena saya belok-belok masuk karena masjid. Tapi saya kemudian Tuhan tolong saya sudah laksanakan apa yang Tuhan mau. Tuhan pimpin, sekarang saya mau kembali ke gereja. Saya kembali ke gereja. Saya jam 9 lebih 20 saya di gereja, tapi tidak ada orang. Ternyata karena gereja itu gereja kecil, mereka baru mulai kadang-kadang jam 10, kadang-kadang setengah 10 waktu itu. Saya baru masuk kemudian, oh puji Tuhan. Bayangkan kalau saya terus tinggalkan orang itu saya pergi, saya tidak bisa menginjil. Sampai sekarang saya punya hubungan baik dengan si ibu. Bahkan kalau pergi saya dikasih makanan, Pak ini silakan dikasih dan sebagainya. Saudara, persahabatan itu penting. Jadi saya terserah mau saya tidak sepenuhnya tinggal di desa atau di kota, tapi saya tinggal di paling ujung di desa. Saya berbatasan rumah saya berbatasan persis dengan hutan pinus. Jadi saya persis di sebelah hutan-hutan pinus. Dari rumah terakhir desa itu sekitar hampir berapa ya? Hampir 1 kilo lebih. Dan untungnya kami country living ini atau tinggal di desa ini bersama dengan beberapa teman kelompok, sehingga kami ada sekitar yang tinggal di sana sekitar 6 keluarga.
Sehingga kami tidak masalah tinggal seperti itu. Memang dulu dari rencana saya seperti itu, saya tidak mau tinggal sendiri. Karena saya butuh saling apa namanya, saling bahu membahu. Kalau saya lemah bisa saling menguatkan, itu tujuan saya. Jadi ketika saya tinggal mau setengah desa, setengah kota, nggak masalah bagi saya. Yang penting saya punya waktu untuk bersinergi dengan Tuhan. Itu yang sebenarnya paling penting. Bukan masalah pentingnya kita pergi ke kota bolak-balik atau tinggal di desa terus. Bukan masalah, tapi bagaimana kita menggunakan kesempatan waktu untuk Tuhan. Kalau saya menerima banyak, misalkan saya tinggal di desa, saya belajar Alkitab, saya semua saya dapat, tapi saya tidak keluarkan. Saya akan gemuk saya nanti. Artinya gemuk itu apa? Pikiran saya menggelembung, sehingga apa? Saya bisa stres. Tapi dengan begini saya dapat, saya kasihkan ke orang, saudara saya yang ada di kota. Dan memang menuju masuk atau ke kota memang bisa aja mempengaruhi pikiran kita. Memang, karena pasti itu. Di mana kita hidup tidak ada saudaraku yang apa namanya yang aman. Di desa pun tidak ada yang aman. Kita pikir bahwa di desa itu aman. Tidak ada dunia tempat yang aman. Saya rasa semua tempat itu sama. Cuma lebih mudah mana kita mendidik tabiat anak, istri, suami, kita semua di tempat itu dibandingkan dengan di tempat yang lain. Kalau memang dianggap kota tempat yang representatif, bagus untuk pendidikan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang saya belajar untuk menerima firman Tuhan itu, apa ya, istilahnya memiliki iman primitif lah ya. Saya tidak tanya-tanya, ya sudah kan, saya coba ikuti. Dan selama 10 tahun saya ikuti, saya merasa bahwa makasih Tuhan atas apa semua pemberian Tuhan itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau ada yang salah ataupun. Terima kasih Pak Widodo. Dan sudah bertanya yang sudah bertanya. Ini ada pertanyaan yang begitu menarik sekali masuk di kolom chat dari Bapak Bambang Simanjuntak. Dikatakan seperti ini, Pak Widodo, kira-kira kriteria desa yang seperti apa yang bisa kita tinggali? Karena saya pernah ke desa saya di Sumatera Utara, tapi uang saya cepat habis karena biaya sosialnya tinggi. Apa harus di Pulau Jawa atau ada rekomendasi dari Bapak? Dipersilakan Pak Widodo. Saya sempat bingung ya, Bapak Ibu, kalau seperti ini. Karena ini juga yang saya alami ketika waktu kami belajar. Sebelum kami pindah ke desa, tahun 2014 kami belajar bersama teman-teman dalam satu kelompok untuk mempelajari satu buku namanya buku Country Living. Kami juga ada beberapa buku yang kami pelajari. Awal mulanya sebenarnya kami pergi ke desa itu gara-gara Kids University ya. Waktu itu kami disuruh untuk apa namanya membuat seperti SID gitu atau Kids zaman itu. Kemudian akhirnya dari situ terbentuk gimana kalau kita belajar terus Ronubat dan sebagainya. Nah akhirnya kami belajar, kami cari tempat. Nah ketika kami cari tempat pun kami nggak gusa-gusu. Karena memang waktu itu belum ada COVID, kami nggak terburu-buru untuk itu. Kan country living ini booming karena ada COVID. Sehingga orang semuanya keluar dari apa? Dari kota mau masuk ke desa. Tapi kami sebelumnya itu sudah 5 tahun sebelum COVID, kami sudah sehingga kami nggak terburu-buru. Nah, waktu itu kriteria apa yang kami alami, yang penting adalah kami cari gunung yang nggak aktif. Kami di gunung yang tidak aktif. Karena ada kriteria, nanti saya coba cari-carikan di bukunya. Jangan cari gunung yang aktif, gunung yang nggak aktif. Kemudian jarak antara desa dengan kota nggak terlalu jauh. Sehingga kalau ada yang sakit, kita butuh sesuatu, butuh pekerjaan dan sebagainya, itu masih apa? Masih terjangkau untuk kita lakukan. Karena ternyata banyak orang-orang desa saya ini yang kerjanya di kota. Bukan orang Advent. Hampir setiap hari ke kota, ke desa, kota. Tapi ya dia tidak memanfaatkan tinggal di desa sebagai sesuatu yang apa? Untuk membentuk tabiatnya. Nah, apakah itu di Sumatera, Jawa, saya rasa tidak masalah. Kalau mengenai uang cepat habis karena biaya sosialnya tinggi, kami kok merasa enggak. Mungkin berbeda ya, saya nggak tahu gimana kondisi lingkungan di sana atau bagaimana. Tapi terus terang kalau memang uang habis karena kami juga pekerjaan saya hanya bertani, saya jual sayuran organik, saya jual kadang ke Surabaya, saya jual kadang di Malang, kadang-kadang saya apa namanya ya rugi dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur. Kemarin saya jual ayam hampir berapa kemarin? 16 ekor saya jual. 3 minggu yang lalu saya jual sekitar 11 ekor. Dan kami merasa bersyukur karena Tuhan apa namanya pimpin kami. Artinya nggak sampai kami itu habis uang, nggak pernah. Tapi juga nggak pernah kebanyakan uang juga. Sampai kami bisa membelikan sesuatu. Sampai saya kalau mau beli baju aja, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan,
Saya mau beli baju, apakah boleh? Saya pernah ada seorang teman yang belikan saya baju, udah di mall, udah beli aja Pak Wid. Nggak apa-apa, ambil aja. Saya bilang, enggak, saya harus berdoa dulu. Karena saya diajar oleh Tuhan, setiap saya mau beli sesuatu, saya harus berdoa sama Tuhan. Apakah ini, bukan masalah uang ada atau enggak, tapi apakah ini layak untuk saya beli atau kan enggak. Kalau memang enggak layak, ngapain saya beli? Kalau nggak ada gunanya, ngapain saya beli? Itu aja sih. Jadi kalau mengenai uang cepat habis dan lain sebagainya, saya rasa itu masalah iman. Bagaimana kita hidup berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita percaya betul, Tuhan tidak akan tinggalkan umat itu apa meminta-minta. Itu aja Pak Bambang mungkin. Terima kasih untuk Pak Bambang yang sudah bertanya. Pertanyaan yang begitu menarik juga Pak Widodo. Persilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Dan saya juga itu ya Pak Widodo ya, dulu saya sempat misionari di Malaysia ya selama 1 semester. Ada yang pernah dengar di Ainun Healthcare, tempat yang Ya. bisa dikatakan juga jauh dari pusat kota. Namun yang saya amazed dari orang-orang yang ada di sana adalah betul-betul mereka, apa bisa dikatakan mereka bersekutu, mereka bukan mengasingkan diri juga ya, tapi banyak yang saya pelajari dari mereka yang tinggal di sana, yaitu belajar tentang kerendahan hati dan juga mungkin pelajaran-pelajaran hidup yang tidak pernah didapati di kota ya, Pak Widodo ya, seperti itu. Satu Di tambahan lagi sama mereka. Udah. Persilakan. Di desa ini Bapak Ibu, saya sering berhubungan sama orang desa, bahkan kampung bawah saya hampir semua kenal sama saya. Karena kami sering kali berhubungan. Nah, saudara, kalau Anda di kota, berbeda sekali dengan di desa. Orang di desa kalau kita lewat, kita disuruh mampir, kita disuruh minum, bahkan makan. Saya pernah coba, saya makan saya. Saya makan semua. Kalau setiap hari saya turun ke desa, mungkin saya tidak perlu masak. Tapi kan tidak mungkin itu saya lakukan seperti itu. Tapi di kota kita susah. Saya waktu biasanya saya hari Senin itu turun untuk les anak saya piano di kota Blimbing. Itu hampir sekitar 1,5 jam saya ke sana. Saya ngantar anak les untuk apa? Les piano itu. Saya cuma berdiri depan pintu di daerah Blimbing itu. Saya sudah tegur, Pak, tolong jangan berdiri di situ. Bayangkan. Loh, saya cuma berteduh, Bu. Iya, tolong jangan di situ. Bisa aja Bapak nanti melakukan hal-hal yang atau apa ngecek rumah kami atau gambar rumah kami. Saya sampai aduh masa Allah, masa kayak gitu. Saya kemudian apa? Pindah lagi ke pos. Sampai sekarang ini saya kalau nunggu anak saya di pos. Bayangkan itu. Di desa tidak ada seperti itu. Tidak ada curiga yang sampai berlebihan seperti itu. Kita mau makan, minta makan aja dikasih. Minta minum dikasih. Padahal mereka tuh tidak percaya sama apa? Alkitab kita. Tapi kehidupan mereka dituntun oleh Tuhan di dalam apa? Kehidupan mereka. Karena tinggalnya seperti itu. Dan itu sangat membantu tabiat orang-orang ini. Ya, tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang jahat ada. Tapi hampir 80%, 90% lebih. Saya rasa tidak seperti itu. Semuanya baik-baik. Dan itu luar biasa bagi saya. Itu aja mungkin tambah. Makasih Pendeta Gregory. Terima kasih. Nah, ini ada yang masuk di kolom chat lagi ya, dari Ibu Eti Mendur. Kalau semua pindah ke desa, kota jadi sepi dong. Desa jadi kota. Silakan untuk menanggapi ya. Saya rasa tidak mungkin ya Bu, Ibu Edi ya. Karena saya sendiri kami tinggal di Malang. Mohon maaf, saya belum sebutkan tadi yang ada yang tanya. Saya tinggal di Malang. Saya tinggal di lereng Gunung Kawi, tepatnya di lereng Gunung Kawi. Nah, kami orang Advent di Malang ini aja totalnya hanya 1.100 dari sekitar 2 juta orang. Jadi kalau pekabaran ini orang Advent semuanya pergi misalkan, masih jauh lebih banyak yang apa tinggal di kota. Bu. Jadi artinya bahwa ini sebuah pilihan. Bukan semuanya disuruh, ayo semuanya pergi ke desa. Ellen White juga pernah bilang bahwa dirikan rumah sakit di kota. Iya kan? Dirikan tempat-tempat pusat kesehatan di kota-kota. Gereja di kota. Artinya apa, saudara? Kalau seperti itu. Berarti ada orang-orang yang tinggal di kota. Ada orang-orang yang tinggal di dekat rumah sakit situ. Mungkin pekerjanya, mungkin dokternya. Ya seperti itu. Tapi dengan apa namanya? eh, dengan resiko bahwa apa? Pendidikan itu akan lebih sulit itu aja. Tapi beberapa orang tidak apa-apa ya, mungkin saya mau menginjil di kota-kota ini. Kalau memang tujuan menginjil, saya akan sangat hormat sekali dengan orang seperti itu. Jadi tidak mungkin Bu kalau apa semua akan pindah ke desa. Lagian juga pekabaran yang Tuhan inginkan ini kan nggak semua orang juga akan turuti juga.
Dan ada juga orang yang memang ditempatkan di kota, tidak semua akan dibawa ke desa-desa. Mungkin itu kalau menurut saya. Mungkin kalau ada yang lain mau menjawab, monggo silakan. Terima kasih. Ya. Dipersilakan bagi mungkin ada yang ingin menanggapi atau mungkin ada yang mungkin berhubungan dengan pada malam hari ini yang mungkin pernah dialami dalam kehidupan. Kita boleh sharing-sharing di sini. Dipersilakan jika ada. Boleh saya? Boleh dipersilakan. Baik, terima kasih. Desa identik dengan sejuk, sepi. Kota identik dengan macet, berisik, bising. Kalau kita simak pendapatnya pembicara, seperti ajakan lebih sejuk, lebih nyaman, lebih dekat kepada Tuhan di desa. Penduduk DKI Jakarta siang hari 12 juta, malam hari 10 juta. Yang 2 juta datang dari Jabodetabek termasuk dari Bandung karena ada kereta api cepat. Coba kita berpikir, tidak lagi desa namanya nanti kalau orang kota berserak semua ke desa. Desa itu jadi padat. Karena orang kota, bayangin penduduk DKI Jakarta aja 12 juta. Kalau 8 juta lari ke desa, bukan desa yang sejuk lagi namanya. Ya. Jadi siapa yang mau di desa, monggo. Siapa yang mau di kota, monggo. Jangan orang kota menyalahkan desa, jangan orang desa merasa lebih benar daripada orang kota. Materi yang beginian 2 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Pembicara merasa jadi nggak enak hati karena terlalu banyak orang memprotes dari yang ikut di Zoom itu. Kita kan nggak enak hati, kita pembicara tapi lebih banyak menyangkal apa yang kita bilang. Jadi pilih materinya yang orang bilang amin, sukacita gitu. Kita sama sekali tidak menyalahkan orang di desa. Tapi jangan orang desa merasa lebih hebat, lebih sejahtera, lebih ini. Enggak. Saya orang desa banget saya, Pak. Sudah 53 tahun saya di Jakarta. Saya asli orang desa. Coba kalau semua orang Jakarta 12 juta ke desa, apa jadinya desa? Kan jadi kota juga jadinya. Saya kira itu pendapat saya ya. Supaya pembicara jangan terlalu, kalau kata orang, jangan dihujat, jangan terlalu diprotes. Maka materinya haruslah materi yang yang tidak menimbulkan pro kontra. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dari suaranya sepertinya saya kenal ya ini walaupun namanya tidak dituliskan ya. Bapak Damanik ya. Jika saya tidak salah. Saya tidak tahu namanya. Dari suaranya sudah dikenali. Terima kasih Pak Damanik ya sudah memberikan tanggapan. Dan saya percaya ini kembali lagi kepada pilihan kita sebenarnya ya. Dan Amin. apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Dipersilakan, kita masih memiliki waktu, namun marilah kita bertanya sesuai dengan materi yang dibahas pada malam hari ini. Ya, loh. Apakah masih ada lagi? Baik, Halo, halo. dipersilakan Bapak Bambang Kadarman. Ya, memang kalau bicara soal ini seru banget ya. Cuman begini, ya kebetulan saya sama Pak Widodo ini ya pergumulannya hampir sama. Dan sebetulnya kenapa kami pilih tinggal di desa,
yang tadinya di kota Malang, itu sebetulnya bukan sekedar pilihan kalau buat saya, tetapi karena Banyak pertimbangan lain. karena saya mempercayai apa yang ditulis oleh Roh Nubuat, dan kemudian saya biarkan Tuhan tuntun mau kemana gitu. Kalau Mas Widodo itu bergumul untuk country living itu 1-2 tahun, kalau saya sejak ayah saya masih ada itu saya sudah bergumul. Setiap kali kami pergi berkeliling untuk lihat tempat, itu ada yang secara manusia, secara daging kita suka, tapi kita nggak punya uang untuk beli, gitu ya. Nah, puluhan tahun lah ya, tapi kita hanya berdoa aja, berdoa kalau itu memang kehendak Tuhan, kita akan dapatkan tempat itu. Dan puji Tuhan, pada tahun 2012 pas juga pada saat itu Healing Way juga dibentuk di tahun itu, dan Tuhan juga menuntun saya untuk mendapatkan satu tempat di desa, dan saya nggak langsung tinggal di desa. Saya bergumul, saya minta tuntunan Tuhan. 2013 rumah di desa sederhana terjadi atas tuntunan Tuhan. Kemudian juga Healing Way yang sudah dibentuk itu juga mengikuti rencana-rencana Tuhan untuk ada sekolah pelatihan medical missionary, untuk ada sanitarium. Semua itu adalah hasil belajar tuntunan Tuhan melalui Roh Nubuat dan didoakan. Dan luar biasanya itu bukan karena kita bisa, tetapi semua itu terjadi karena Tuhan yang melakukannya. Nah, memang nggak semua orang akan mengalami hal seperti ini. Tetapi ketika kita mempercayai apa yang menjadi nasihat Tuhan, kita doakan itu, kalau memang itu boleh terjadi, biarlah apa yang Tuhan anjurkan terjadi. Ya, akhirnya yang seperti sekarang ini berkembang sedikit. Untuk sanitarium aja kami bergumul terus menjalankannya itu mulai dari awal pembentukan sampai sekarang itu sudah 25 tahun lebih. Ya, artinya begini, kita nggak perlu siapa yang benar, siapa yang salah, nggak perlu. Cuman pelajari aja apa yang dinasihatkan Tuhan melalui Roh Nubuat. Kita biarkan Tuhan yang melakukannya, kita hanya percaya saja. Nanti Tuhan sendiri yang menata. Apakah saya akan tinggal di kota atau apakah saya akan tinggal di desa? Let Him do it gitu. Biar Tuhan yang menuntun. Kalau semuanya sudah terjadi seperti yang saya alami, seperti yang Pak Widodo alami, itu semua adalah tuntunan Tuhan. Lah nanti Bapak Ibu yang lain dituntun kemana? Itu masing-masing. Yang penting kita pilih apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu terjadi atau tidak, kita mau ditempatkan Tuhan di mana, itu terserah Tuhan. Yang penting kita belajar untuk mempercayai setiap firman Tuhan,
Alkitab maupun roh nubuat, kita percayai itu. Tuhan mau bawa kita kemana, itu terserah Tuhan. Dan terus terang, Bapak Ibu semua, saya mengalami sukacita lebih dari apa yang saya rasakan dulu-dulu. Pekerjaan yang saya geluti sekarang untuk memimpin Healing Way ini nggak gampang, tapi saya merasakan Tuhan berkati, Tuhan tuntun. Seperti Pak Widodo tadi bilang, ada saja, tapi juga nggak pernah berlebihan. Tapi tetap berjalan. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya kita nggak perlulah saling saling bersalahkan. Kita bersalah, kita bergumul masing-masing. Tuhan mau bawa kita kemana? Yang pasti, kita pergi sesuai dengan tuntunan Tuhan, itu akan memberikan sukacita, damai sejahtera kepada kita semua. Amin. Saya nggak bisa ceritakan bagaimana perasaan saya hingga saat ini, sukacita dan damainya itu nggak bisa ceritakan kalau Bapak Ibu nggak rasakan sendiri. Amin, amin, betul itu, betul. Ya, mungkin itu aja ya yang bisa saya sharing. Kalau soal nasihat-nasihat, Mas Bambang ya, pelajarilah masing-masing, pelajari sendiri. Kemana? Mas Bambang Karman namanya, fotonya nggak ada. Iya, betul. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya Di mana, Mas? katakan. Mas tadinya di Malang, apa sekarang di Malang? Di Malang ya. Masih di mute, Pak Bambang. Oke, jangan di mute biar denger. Masih di Malang, Desa Pak Bambang. Saya masih di sekitar Malang. Oke, tahun Tapi- 80 saya punya mbak di Desa Turen Malang. Sekarang Pak, Malang itu udah rame banget. Mungkin Bapak pernah dengar Desa Turen. Tahun 80 baru rumah itu jaraknya jauh-jauh, sepi banget. Sekarang Sawah. semakin Lah, padat. sekarang bukan karena country living Pak, sekarang nggak ada lagi jarak Pak, udah rame. Jadi dengan sendiri nanti Indonesia ini juga penuh semuanya. Nggak ada lagi desa. Apalagi Aku lihat- Jawa. Apalagi Jawa. Saya hanya kasihan kepada pembicara apabila karena materi yang dibawakan itu terus banyak yang ini gitu. Jadi Ya. kayaknya ada yang kan nggak enak kita lagi ngomong ada orang nggak suka dengan materi yang kita bawa. Makanya tadi saya katakan bahwa biarlah yang di desa sukacita, yang di kota juga sukacita. Udah begitu aja. Saya kalau di desa Pak, nggak mungkin saya bisa bawa 342 jiwa. Saya baru 6 tahun jadi orang Kristen Pak. Saya Pak Haji. Kalau saya di desa Pak, orang di kampung saya aja cuma 42 rumah. Kalau dihitung penduduknya ya nggak ada 200. Dan belum tentu mau semua jadi adven. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati. Jangan ada, kalau ada kata-kata yang kurang enak dari sesama teman, buka pintu hati untuk saling memaafkan. Begitu aja. Amin. Terima kasih. Pak Damanik, begitu juga dengan Bapak Bambang Kadarman yang sudah menanggapi ya, dan materi yang sangat baik bagi kita semua, dan kita karena waktu juga kita telah tiba di ujung daripada webinar kita, dan Amin. kami akan apabila ada poster sertifikat yang akan ditampilkan, dipersilakan. Baik, ini dia Certificate of Appreciation. The certificate is proudly presented to Wiharsono Widodo for sharing knowledge as a speaker during Oral Channel webinar awarded on November 13, 2025 for the topic Bukan Pelarian Tapi Panggilan from
Amin. Royal Channel Presiden Ibu Peggy Iskandar Wawor. Begitu juga dengan content producer Vigilance Ibu Nancy Rompas dan seluruh pelayan Orel Channel. Dan pada saat ini dipersilakan apabila ada closing statement dari Bapak Widodo dan juga menutup dalam doa, dipersilakan. Semua saudara sekalian, harapan saya tinggal di desa, marilah kita saling untuk meningkatkan panen kita masing-masing. Malah kita saling, sehingga Tuhan itu tidak akan pernah datang kalau tubuh siap. Dibutuhkan persamaan antara desa, dimanapun kita berada. Mari kita. Kalau kenapa kok tinggal di alam desa, saudara, saya hanya bahwa saya ingin pada hal kecil. Itu tujuannya. Saya ingin belajar mengajar dan juga mengasihi seperti yang dikatakan suci. Saya juga ingin apa itu mengalah. Saya ingin belajar apa itu kerendahan hati dan menjadi suci. Saya juga ingin belajar menjadi setia dan tekun. Saya belajar bagaimana jemaat saudara-saudara kasih. Belajar sedikit sampai kita semua memiliki tabiat Kristus. Dan harapan saya baik di kota, baik di desa. Mari kita sama-sama untuk saling mendukung, saling kekuatan. Itu aja. Nita Muda Gregory itu nama. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Amin. Dipersilakan untuk menutup dalam doa. Kita akan tunduk kepala kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah memimpin kami semua. Baik yang tinggal di kota, dimanapun kami berada. Kami meyakini Tuhan tidak ingin kami bertengkar satu sama lain. Tuhan memiliki satu persatuan sebelum Yesus datang. Untuk dia Tuhan, tolong kami dan didik kami di mana berada, supaya hari depan kami semakin memiliki tabi dalam hidup kami. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab, biarlah kami menjadi Alkitab menyampaikan terbaik keselamatan tahun rahmat Tuhan sudah datang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan melalui apa yang kami katakan maupun apa yang kami berbuat. Terima kasih malam ini atas semua sinyal, perangkat, saudara semua yang sudah mendoakan kami dalam kelancaran acara ini. Ampunkan dosa-dosa kami, serahkan doa ini dalam Yesus sebagai juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Widodo. Terima kasih Om Robert. Terima kasih Aunty Nancy. Tuhan memberkati kita semua.